Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mengaji setiap sore menjelang berbuka puasa, yakni dalam kajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ilmu-ilmu kita bisa bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ilahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ta'ala wa jami'an wa ala rahbihi min masyaallah wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang etika seorang murid kepada gurunya ketika menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa yambagi lan sayukja aidon halimale. Apa ayat adaba yen to gawe adab sapa murid ma'arufaqatihi ing dalam sertane pira-pira kancane murid. Wa hadiri majlis syaihi lan pira-pira wong kang hadir ing dalam majlis syekh. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ta'addub. Iku ta'addubun ta'addub, gawe adab ma'a syaihi ing dalam sertane syekh. Wasiyanatun lan ngreksa li majlisihi maring majlis syekh. Wa yaqmuda wa ayyaquda. Wa yaqmuda lan lungguh sapa murid baina yadai syekh ing dalem ngarepe syekh qi'datal muta'allimina kelawan lungguhe pira-pira wong kang belajar. La qi'datal muallimina ora kaya lunggune pira-pira wong kang mulang. Wala yarfa'a wa ayya wa alla yarfa'a. Wala yarfa'a lan ora banterake sapa murid sautahu ing swarane murid raf'an kelawan banter balighon kang banget min ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Wala yathaka wa alla yathaka. Wala yathaka lan orang guyu-guyu sapa murid. Wala yukthira lan orang ngakeh-ngakehake sapa murid al kalama ing guneman min ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Wala yab'atha wa alla yab'atha lan ora dolanan sapa murid biyadihi kelawan tangane murid wala bi ghairiha lan ora kelawan liyane tangan. Wala yaltafita wa alla yaltafita. Wala yaltafita lan ora olah tola-tole sapa murid yaminan ing arah tengen wala shimalan lan ora ing arah kiwa min ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Bali yakunu bali ana sapa murid iku mutawajjihan ngadep sapa murid ila syaihi marang syekh musghiyan hale kang nengklengake ila kalamihi maring kalame maring gunemane guru utawa syekh. Jadi adab selanjutnya atau etika selanjutnya yakni seorang murid, seorang santri itu harus bertingkah laku baik, berperilaku baik kepada teman-temannya dan orang-orang yang hadir di majelis pengajiannya gurunya. Jadi yang harus mendapat perlakuan baik itu tidak hanya guru, tetapi juga teman-temannya dan orang-orang yang hadir di majelis. Jadi kalau kita takut berbicara keras mengganggu guru, kita juga harus takut berbicara keras mengganggu konsentrasi yang lain ketika belajar.
Karena hal tersebut, yakni berperilaku baik kepada orang yang hadir, itu juga merupakan tanda bahwa kita juga berperilaku baik kepada guru dan menjaga majelisnya guru, menjaga apa? Kenyamanan orang ngaji di pengajiannya guru. Jadi kita juga harus tetap berperilaku baik kepada semuanya, tidak hanya kepada gurunya. Karena itu juga menjaga pamor, menjaga muruah, menjaga haibah gurunya. Dan seorang santri itu juga ketika duduk ngaji di depan gurunya itu harus duduknya seorang santri, bukan duduknya guru. Jadi ketika biasanya santri itu ketika duduk ngaji di depan gurunya itu ya duduk seperti model tawarruk, seperti itu, duduk tawarruk. Kalau enggak ya minimal itu silo itu bersila, duduk bersila, minimal duduk bersila, jangan metongkrong di depan gurunya. Ada juga yang sembujung itu apa sembujung? Selonjor, menyelonjorkan kaki ada. Jadi ketika saya itu sering. Jadi ketika ngaji dengan orang-orang yang sudah sepuh, mamah-mamah tua, bukan mamah muda, itu ada kan yang kesulitan duduk bersila, ada yang kesulitan duduk tawarruk. Ya mereka duduknya ya selonjoran gitu. Ya sudah dimaklumi saja itu. Jadi kalau memang bisanya seperti itu ya enggak apa-apa. Karena memang keadaan ya. Tapi kalau yang normal ya duduknya normal. Pokoknya jangan metingkrang, enggak ada apa. Itu. Pokoknya jangan duduk berlagak menjadi seorang guru. Duduklah duduklah sebagai seorang santri, bukan duduk sebagai seorang guru. Nah, kemudian seorang santri itu etikanya juga tidak boleh mengeraskan suara yang terlalu keras ketika memang tidak ada keperluan, ketika memang tidak ada hajat untuk bersuara keras. Bersuara keras boleh, asalkan ada hajat. Contohnya ketika kita duduk jauh dari guru dan kemudian kita ingin melontarkan pertanyaan, kita juga harus mengeluarkan suara yang keras. Nah, itu tidak apa-apa karena ada tujuan, ada kebutuhan untuk bersuara keras. Karena kalau tidak bersuara keras ya tidak kedengaran gurunya. Mau tanya apa santri saya itu? Kok umi-umi tok, kok kecap-kecap tok, enggak kedengaran suaranya itu. Kemudian walayat hak. Seorang santri itu tidak boleh ketawa. Maksudnya ketawa sendiri ya. Guyonan sendiri. Bercanda sendiri, kemudian dia ketawa yang bisa menyebabkan gurunya terganggu atau orang lain terganggu. Tertawa biasa tidak apa-apa kalau memang ada sesuatu yang perlu ditertawakan, tapi yang terlalu, yang lebay itu yang tidak boleh, Karena memang terkadang guru kan juga melempar candaan-candaan yang membuat santri tertawa. Nah, itu tidak apa-apa kita tertawa. Kemudian seorang santri itu tidak boleh terlalu banyak omong. Jadi ketika sedang ngaji jangan banyak ngomong sendiri, biasanya gitu. Santri-santri itu ketika gurunya menerangkan dia ngomong sendiri. Itu yang kadang bikin jengkel guru. Diterangno kok ngomong. Kemudian seorang santri itu tidak boleh mainan tangan. Maksudnya ya tangannya nyanyil gitu loh. Nyanyil ya semainan apalah, tidak fokus dengan ngaji. Mainan tangan, mainan apa? Mainan pulpen dengan tangannya atau yang lainnya. Jadi tidak boleh. Kemudian santri itu juga tidak boleh tolah-toleh. Jadi dikit-dikit noleh nganan, dikit-dikit noleh ke kiri atau yang lain tanpa adanya hajat. Ketika kita tolah-toleh itu menandakan kita tidak fokus, tidak serius ketika ngaji.
Kemudian seorang santri itu terus harus bagaimana? Seorang santri itu harus menghadap kepada guru, ngaji kepada guru dengan mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh guru. Jadi ketika guru menerangkan, santri harus fokus menerangkan keterangan yang diterangkan oleh guru. Nah, itu salah satu etikanya. Kemudian faslun hadza faslun. Wa mimma lan iku setengah saking perkara ya ta'aggadu kan dadi kukuh apa al-itina'u teman-teman. Apa bihi apa al-itina'u teman-teman bihi kelaman ma. Alla yaqra'a utawi yen ta ora maca sapa murid ala syaihi ing atase guru fi hali syuhli qalbi syaihi ing dalem tingkah sibuke atine guru. Wa malalihi lan malese guru, wastighfarihi lan ngedoe guru, wa ghammihi lan sedihe guru, wa farahihi lan bungae guru, wa ju'ihi lan luwene guru, wa atshihi lan ngelake guru, wa nuasihi lan ngantuke guru, wa qalaqihi lan pusinge guru lan ngeluhe guru. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono syughul istighol mimma sanging barang ya syuku kang abot apa ma alaihi ing atase guru au yamna'uhu utawa perkara kang nyegah ing guru ming kamali huduril qarbi saking sempurnane hadiri ati wan nasyati lan trengginas wa ayyatani ma lan yen to mendapat nggih. Jadi napa biasane? Jarah ngoten biasane. Auqati nasyatihi ing pira-pira wektune trengginase guru. Jadi etika selanjutnya yang harus diperhatikan yakni seorang murid itu kalau menurut kitab ini tidak boleh memaksa mengaji kepada guru ketika guru memang tidak enak hati. Jadi mungkin gurunya galau atau gelisah atau apa ya, atau sedang sedang lesu, sedang tidak mood untuk mengajar. Nah, jadi santri itu tidak boleh memaksa untuk ngaji. Jangan sampai ntar gurunya males, santrinya komen guru males. Tidak boleh. Ketika gurunya kelihatan capek, lesu atau dan yang lain-lain, kita tidak boleh memaksa santri untuk memaksa guru untuk menyimak setoran atau untuk ngaji. Dan ketika guru juga tidak dalam keadaan senang, dalam keadaan bersedih, atau dalam keadaan terlalu lapar, dalam keadaan terlalu dahaga, atau memang terlalu ngantuk, atau memang sakit kepala dan yang lain-lainnya, atau segala hal yang membuat guru itu tidak nyaman atau tidak fokus ketika mengajar. Jadi ketika mengajar, guru itu seharusnya kan harus fokus. Namun ketika dalam beberapa keadaan, guru itu ya seperti manusia kebanyakan, beliau ada sesuatu yang dipikirkan atau yang lainnya yang membuatnya dia tidak fokus untuk ngajar. Nah, ketika seperti itu dan guru itu mengisyaratkan beliau tidak mau mengajar, maksudnya libur saja itu. Nah, seorang santri ketika guru mengatakan libur saja ya sudah nurut. Tidak boleh maksa seperti yang kemarin. Tidak boleh maksa, wah enggak guru, saya enggak mau libur, saya ngaji saja. Itu tidak boleh. Tapi kan jarang yang seperti itu. Kejadian-kejadian orang santri ngotot enggak mau libur itu kan jarang. Yang sering kan santri ngotot minta libur. Gurunya sregep ngajar, santrinya minta libur. Libur seneng. Jadi ketika libur itu enggak harus ada pemberitahuan libur. Dari satu orang aja itu sudah menyebar kemana-mana kalau besok libur. Tapi kalau besok ngaji itu disebar seberapa luas pun yang datang cuma sedikit. Itulah. Namun yang harus tetap digarisbawahi,
ketika memang guru tidak enak hati atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan beliau mengajar secara optimal, ya seorang murid harus mengerti dan tidak memaksa guru untuk tetap ngaji. Biasanya kalau guru seperti itu merasakan apa ya segala macam masalah dia pikirkan, guru tersebut akan meliburkan biasanya. Ya enggak apa-apa libur sekali-sekali kan. Enggak tiap hari kan libur. Jadi enggak apa-apa. Kemudian wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira adabe santri. Ayyatahammala yen to nanggung, yen to kuat sapa santri jafwata syaihi ing kerase guru, wasu akhulukihi lan olone akhlake guru. Wala yasuddahu lan ora nutupi sapa santri ing guru. Wala yasuddahu lan ora nutupi ing santri apa dzalika mengkono jafwa an mulazamatihi ing atase ngaji ing guru waqtika dikamalihi lan ngeyakini sempurnane guru. Wa yata'awwala yen to niti-niti sapa murid li af'alihi maring pira-pira penggaweane guru wa aqwalihi lan pira-pira pengucape guru allati kang zahiruha kang utawi zahire af'al wan aqwal iku al-fasadu rusak takwilatin kelawan pira-pira takwilan sahihatan kang bagus. Fama ya'juzu mongko ora apes ora angel andalika ing mengkono-mengkono takwil sapa illa qalilun kejaba wong sithik sapa illa qalilut taufiki wong kang titik oleh pituduh au adimuhu utawa ora onone taufik. Wa idza jafahu latat kene keras ing santri sapa asyaikhu syekh ibtada'a mongko ngawiti sapa santri huwa hiya santri bil intidari kelawan njauk ngapura ila syaihi marang syekh. Wa adhara lan ngalahirake sapa santri anna dzamba ing sak temene dosa iku lahu kedue santri wa taba'alan celo iku alaihi ing atase santri. Fadzalika utawi mangkono-mangkono intidar iku anfa'u luwe manfaati apa intidar lahu marang santri. Fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa angqalan luwe bersihake li qalbi syaihi marang atine guru. Jadi salah satu juga etika seorang santri itu harus kuat, harus tangguh ketika memiliki guru yang berwatak keras, bukan kasar ya, keras, atau bisa dikatakan disiplin. Jadi ada kan guru yang sangat disiplin, itu santri juga harus keras, santri juga harus kuat menghadapi guru yang seperti itu. Dan ketika dihukum dengan hukuman yang berat pun, santri juga harus kuat menanggungnya, tidak banyak protes. Kemudian santri juga harus tetap berkeyakinan bahwa gurunya itu orang yang baik meskipun dengan berperingai yang keras, memiliki watak yang keras. Harus tetap meyakini guru saya baik meskipun memiliki watak yang keras. Dan juga santri itu harus mentakwil ya, harus menerka-nerka ataupun meyakini bahwa setiap perilaku atau ucapan guru yang keras tadi, yang zahirnya keras, itu seorang santri harus bisa memaknai dengan makna yang baik. Oh, mungkin guru saya keras kepada saya agar saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi santri itu harus memiliki pemikiran yang seperti itu. Harus mengartikan kerasnya guru kepada santri itu demi kebaikan santri. Bukan kok demi menuruti nafsu, bukan. Tidak boleh menafsirkan seperti itu. Harus ditafsirkan secara baik. Karena orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu bisa memiliki prasangka yang seperti itu bisa. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu bisa memiliki prasangka bahwa guru saya tetap baik meskipun wataknya jelek. Nah, kemudian ketika gurunya menghukum atau gurunya sedang emosi kepada si santri, nah santri ini harus berinisiatif untuk meminta maaf lebih dahulu. Karena seorang santri yang meminta maaf kepada gurunya terlebih dahulu itu lebih bisa memberi manfaat kepada santri baik di dunia maupun akhirat.
Dan ketika santri itu meminta maaf kepada guru, itu akan membuat hati guru ridho. Meskipun tidak tahu, entah itu yang salah santrinya, entah itu yang salah gurunya, wallahu a'lam, tapi tetap santri harus yang minta maaf terlebih dahulu. Karena itu lebih meridhokan seorang guru. Nah, jadi mungkin itu materi pengajian sore ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, seorang santri itu harus berperilaku baik kepada semua orang yang hadir di majelis guru untuk menjaga muru'ah dan wibawa pengajian guru. Dan santri juga harus bertingkah seolah santri, bukan bertingkah seolah menjadi guru. Dan santri itu ketika gurunya tidak mood atau dalam keadaan masalah, santri tidak boleh memaksa untuk ngaji. Dan yang terakhir, ketika memiliki guru yang memiliki watak keras, santri itu harus sabar dan kuat dan bisa menafsirkan atau memaknai kerasnya guru kepada santri itu murni karena untuk pendidikan santri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengajian sore kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.